Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau nunjukin ke kalian sebuah alat yang serba guna, bermanfaat banget pastinya, dan penting banget untuk kita yang hobi utak-atik barang-barang elektronik atau profesi kita sebagai tukang servis. Alat ini adalah alat pendeteksi arus listrik di dalam kabel. Yang lebih spesifik kayak gitu, alat pendeteksi arus listrik yang ada di dalam kabel tanpa menyentuh kabelnya, tanpa menyentuh tembaganya, tanpa dialiri arus listriknya. Karena alat ini akan berfungsi saat dikasih signal atau radiasi dari antena yang kita buat di sini ya. Pakai IC NE555. Skemanya saya tunjukin pakai cerita aja ya di video ini, nggak pakai gambar kayak pada umumnya. Jadi konsep kerja dari alat ini ya seperti yang saya tunjukin tadi, dia akan mendeteksi adanya arus listrik yang ada di dalam kabel. Kalau misalnya ada yang putus di dalam kabel itu, misalnya kabel ini ada yang putus nih, yang warna biru nih, tembaganya putus, terus arus listrik nggak bisa ngalir ke bagian selanjutnya, itu akan terdeteksi melalui alat ini dengan ditandakan oleh nyalanya lampu LED kayak gitu ya. Langsung aja saya praktekin ya. Nih tuh, nggak nyala sama sekali ya. Sekarang lampu LED-nya ini warnanya merah, dia nggak nyala sama sekali. Saya kasih baterai 9 volt, nggak nyala sama sekali. Lihat, nggak ada saklar ya. Sekarang coba saya tempelin ke kabel warna hitam ini. Kabel warna hitam ini adalah kabel charger untuk laptop. Sekarang saya tempelin, tuh nyala kan. Artinya ada arus listrik yang mengalir melalui kabel ini, kabel warna hitam ini. Kalau misalnya kabel hitam ini di sini putus gitu misalnya ya, tapi nggak kelihatan putusnya karena masih ada isolatornya. Kalau misalnya kita cek seperti ini, kita urutin di sini dia putus, nggak bakal ada lampu yang nyala, nggak bakal nyala lampunya maksudnya kayak gitu. Tapi dengan syarat ini harus kita deketin gini ya, kalau untuk ngecek kabel kayak gini tuh guys. Kalau kita jauhin kayak gini ya dia nggak nyala. Kalau kita deketin baru dia nyala. Tuh, kayak gitu. Ini berfungsi untuk ngecek kabel-kabel cas misalnya. Kabel cas itu kan sering putus ya. Atau kabel headset misalnya. Nih, saya punya cas HP Infinix. Coba saya ukur ya pakai detektor ini, detektor arus listrik ini. Sekarang saya tes, ada arus listrik yang mengalir nggak di kabel ini. Ya tentunya nggak ada karena belum dicolokin ya. Sekarang saya colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillah. Oke, sekarang udah dialiri arus listrik apa belum kabel ini? Sekarang kita tes. Tuh, kita jauhin dari kabel, nggak hidup. Tapi kadang-kadang dia hidup. Kenapa? Karena masih ada radiasinya, gede di sini radiasinya gitu. Hampir kayak tes pen lah teman-teman. Kalau tes pen kan ditempelin dulu baru hidup ya. Sama ini gitu juga. Ini tes pen. Kalau tes pen kan tanpa pakai baterai. Tapi kalau ini pakai baterai. Karena ini digunakan untuk ngecek arus DC. Kalau tes pen kan untuk ngecek arus AC. Atau DC juga bisa kalau misalnya arus DC-nya memang gede banget. Tuh, cas ini udah dialiri arus listrik. Tuh, sampai sini, sampai ujung. Artinya kabel cas ini dalam keadaan baik dan nggak bermasalah. Memang nggak bermasalah sih memang cas ini ya. Sekarang coba kabel headset. Nih,
kabel headset dialiri arus listrik apa enggak tentunya ya. Nyala ternyata. Apa alat ini nggak akurat kalau untuk ngecek? Kadang-kadang akurat, kadang-kadang enggak. Kenapa? Karena ini kan ngecek arus yang ada di sekelilingnya gitu. Ngecek radiasi yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau misalnya kabel ini berdekatan dengan kabel hitam yang ada arusnya, otomatis ya dia bakal nyala kalau dites kayak gini guys. Tuh nggak nyala kan. Tapi kalau kita tempelin di kabel hitam, kita cek tuh nyala dia. Kalau kita jauhin, kita nggak tempel ke kabel hitam, kita cek nggak nyala tuh. Terus satu lagi yang bikin alat ini lebih sensitif banget tuh karena kita ngeceknya di meja yang dari triplek. Meja dari triplek ini bisa menghantarkan arus listrik, teman-teman. Jangan salah. Jadi kalau misalnya kita servis itu sebetulnya paling bagus mejanya meja dari kaca, bukan dari plat atau dari triplek gitu. Bagusnya dari kaca karena kaca nggak menghantarkan arus listrik kayak gitu. Beda sama serat kaca ya. Kalau kaca beda. Yang kita tes tuh ada arus listrik yang ngalir. Sekarang kita pegang deh tanpa nempel di meja. Kita cek ada nggak arus yang melewati kabel ini tuh. Nggak ada kan. Begitu kita jauhin dari meja, sekarang kita tempelin ke meja. Atau kita tes dulu mejanya, kita tes. Tuh, mejanya aja nganterin arus listrik. Kenapa kok kayak gitu? Karena mejanya ini di situ ada colokan arus listrik atau stop kontak arus listrik 220 volt yang saya taruh di kayu dan saya tempelin di meja. Makanya meja ini dengan sendirinya akhirnya menghantarkan arus listrik. Ini yang menyebabkan pengecekan kita menjadi bias kayak gitu ya. Nah, rangka baja ringan ini kira-kira ada arus listriknya nggak? Kita cek ya. Nggak ada, aman. Tapi kalau tripleknya tuh kayunya ada malah. Baja ringannya malah nggak ada loh, padahal ini logam guys. Itulah kita harus hati-hati kalau misalnya meja kita dari kayu atau dari triplek, karena dia bisa menghantarkan arus listrik. Tuh. Mungkin ini salah satu jawaban kenapa kok pohon itu gampang tersambar petir ya daripada gedung bertingkat. Bisa jadi karena ini. Karena kayu memang juga berfungsi untuk menghantarkan arus listrik. Tuh, kayak gini ya. Oke, sekarang udah ketahuan ya. Berarti bukan masalah alatnya yang nggak sensitif, tapi ada faktor-faktor X penyebab pengecekan itu nggak sempurna. Kayak gitu. Sekarang kita tes lagi, kita taruh di meja. Kita tes headsetnya, nyala nggak? Iya, nyala dia guys. Kita cek lagi, kita angkat dari meja. Kita tes. Tuh, nggak nyala. Sekarang laptop ini nyala kondisinya, standby. Kalau kita deketin, tuh hidup dia. Karena casing dari laptop ini menghantarkan arus listrik kayak gitu. Nah, untuk membuat alat seperti ini yang kalian harus sediakan adalah IC NE555 dan resistor. Bentar ya, saya cabut dulu. Resistor 10K. Pertama kita cek dari kaki 1 dulu ya, kaki nomor 1 ya guys. Kaki nomor 1 itu dipasang LED yang positif, kemudian negatif LED-nya dikasih resistor 220 ohm, disambungin ke kaki nomor 3 pada IC. IC nomor 1 itu kakinya yang mana? Kakinya yang paling ini loh, ujung sebelah kiri. Dan ini cowakannya ya, tuh cowakannya. Kiri bawah, paling kiri bawah itu nomor 1, 2, 3 kayak gitu. Itu untuk LED. Kemudian di kaki nomor 1 juga itu kita kasih input tegangan dari baterai yang negatif. Kemudian kita kasih negatif elko. Kita sambungin sama negatif elko seperti ini. Pada elko yang berukuran 50 volt 4,7 mikrofarad. Nah, udah gitu ya. Udah. Terus langsung aja deh gini. Terus
positifnya elko itu disambungin ke kaki nomor 6 dan nomor 7 IC. IC nomor 6 dan nomor 7 kakinya. Kaki IC nomor 6 dan 7 itu di jumper atau disambung. Kaki nomor 6 dan nomor 7 itu disambung. Kemudian antara kaki nomor 6 dan nomor 7 itu dikasih positif elko. Yang ini ya, 50 volt 4,7 mikrofarad. Nah, di antara sambungan kaki nomor 6 dan 7 tadi, kita kasih resistor berukuran 10K. Terus ujung kaki resistor yang 10K ini kita sambungin ke kaki nomor 8. Sekaligus kita kasih kabel untuk arus listrik yang berpolaritas positif dari baterai. Baterainya berapa yang dipakai? 9 volt. Kayak gitu. Terus yang kaki nomor 2 dari IC kita kasih lilitan kawat seperti ini. Bisa kita ambil dari kabel-kabel bekas tembaga pastinya ya. Yang paling gampang untuk mengantarkan arus listrik. Kasih aja yang tembaga, kawat-kawat yang ya dari kabel-kabel bekas lah guys. Itu bisa kita pasang di kaki nomor 2. Kayak gitu. Lilitannya bisa macam-macam, bisa kayak per atau kayak pegas, bisa lurus aja, bisa dibikin bulat kayak obat nyamuk, kayak rangkaian Tesla gitu, boleh. Lebih bagus sih sebetulnya kalau untuk wireless itu rangkaian yang bulat-bulat melingkar kayak obat nyamuk itu, yang rangkaiannya Tesla itu. Sebetulnya ini saya mau bikin kayak gitu, tapi ini alatnya nggak ada, jadinya kayak gini. Ini pakai tang cucut bikinnya. Alat tang pembulatnya tuh nggak ada kayak gitu. Nah, jadilah alat seperti ini. Gampang kan bikinnya? Berapaan harga dari setiap partnya, setiap komponennya? Murah. Kalau di tempat kalian pasti, kalau di daerah Jawa pasti paling murah banget. IC ini sekitar goceng, resistor paling sekitar 200-an. Ya, nggak sampai 10.000 lah teman-teman. Tapi kalau sama baterai ya anggaplah 20.000. Jadi alat seperti ini. Bisa jadi di bawah 20.000. Dan alat ini berguna banget untuk ngecek yang tadi saya bilang di awal-awal video ya. Semoga video yang singkat ini bermanfaat. Kalian bisa foto, kalian bisa screenshot. Kalian bisa perhatikan dari awal gimana cara bikinnya dan cara mengoperasikannya. Semoga video ini bermanfaat ya. Sebelumnya coba saya tes lagi deh. Sebelum saya close, coba saya tes lagi. Coba saya tes lagi untuk ngetes. Kalau misalnya cas laptop, saya cabut, kabelnya masih mengantarkan arus listrik apa enggak? Sekarang saya tes ya. Tuh nyala kan? Sekarang cas laptopnya saya cabut dari arus listrik 220 volt. Oke. Saya cabut. Sekarang saya tes di sini, nyala nggak? Tuh, nggak ada nyala. Kenapa kok nggak ada nyala? Karena nggak ada live listrik di sini. Ya, kalau misalnya ada tegangan yang disimpan di elko, wajar. Di dalam sini pasti ada tegangan yang tersimpan, tapi nggak ada live voltage atau live current di sini. Karena nggak dicolokin langsung ke arus listrik 220 volt. Terus kabel warna hitamnya kalau kita cek, kabel warna hitamnya masih mengantarkan arus listrik karena berdekatan sama ini. Karena berdekatan sama meja. Tapi mejanya kalau dites nggak nyala. Nyala ya. Oh, dia masih nyala loh kabelnya. Mungkin dari nyalanya karena ada arus listrik dari laptop kali ya. Saya cabut dulu ya dari laptop. Saya jauhin dari laptop. Sekarang kita tes. Nyala nggak? Oh, nyala guys. Ternyata pengaruh dari stop kontak ini, stop kontak itu ya, pengaruhnya gede banget untuk menjadikan pengukuran kita menjadi bias. Tuh, tapi kalau kita cek di charger laptopnya udah kelihatan banget memang nggak ada arus listrik yang ada di sini. Tapi karena kabelnya ini ngelewer di meja, akhirnya kalau dites seperti ini masih seolah-olah mengantarkan arus listrik gitu. Oke. Itulah kelebihan dan kekurangan alat seperti ini.
bagusnya lebih banyak kelebihannya atau kekurangannya? Lebih banyak kelebihannya. Lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya. Jadi buat kalian yang itu tadi yang tukang servis sih udah biasa punya kayak gini ya. Tapi kalau untuk yang awam, kalau misalkan para hobi, kalian bisa bikin perangkat ini, bisa kalian buat dengan harga yang murah dan bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.